Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Saputra dengan NTM 2018 4550139. Saya berada di kelas S5C. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas struktur bentang lebar. Apa sih itu bentang lebar? Bentang lebar itu dibagi menjadi dua, bentang lebar sederhana dan bentang lebar kompleks. Bentang lebar sederhana yaitu konstruksi bentang lebar yang ada dipergunakan langsung pada bangunan berdasarkan teori dasar dan tidak dilakukan modifikasi pada bentuk yang ada. Sedangkan bentang lebar kompleks yaitu struktur bentang lebar yang melakukan modifikasi lain dari bentukan dasarnya, bahkan kadang dilakukan penggabungan terhadap beberapa sistem struktur bentang lebar. Nah, sedangkan saya mendapatkan sistem struktur sel atau cangkang. Apa sih sel struktur itu? Sel struktur adalah struktur yang tipis berupa plat lengkung yang terbuat dari beton bertulang. Cangkang dibentuk untuk menyalurkan sebuah gaya yang diaplikasikan oleh tegangan membran atau gaya tekan, tarik, dan geser pada bidang permukaannya. Karena ketipisannya tersebut, struktur sel memiliki ketahanan tekuk yang rendah serta tidak cocok untuk beban terpusatnya. Cell occurring in natural. Istilah sel ini digunakan untuk menggambarkan suatu sistem struktur yang mempunyai kekuatan dan kekakuan karena bentukannya yang tipis, natural, dan melengkung seperti cangkang, telur, kerang, kura-kura, dan tengkorak manusia. Apa sih fungsi struktur sel itu? Yaitu struktur sel biasanya digunakan hanya dalam keadaan di mana persyaratan struktur kursus diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi struktur yang tinggi, baik karena diperlukan bentang yang sangat panjang atau karena diperlukan berat struktur yang sangat ringan. Untuk persyaratan struktur sel yaitu memiliki 3, meliputi 1. Harus memiliki bentuk lengkung, tunggal maupun ganda, atau bisa dibilang single or double kurva. Kedua, harus tipis terhadap permukaan atau bentangannya. 3. Harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, ulet, dan tahan terhadap tarikan dan dari tekanannya. Sedangkan struktur sel ini memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu dari segi keuntungannya meliputi 1. Konstruksinya yang hanya sangat ringan. Untuk sel, bentangan 30 meter dibutuhkan dan ketebalan sekitar 60 mm. 2. Beban mati dapat mengurangi beban fondasi dan sistem penumpangannya. 3. Mendapatkan keuntungan dari fakta bahwa bentuk yang melengkung dapat terentang lebih panjang. 4. Secara estetika pun sel ini terlihat lebih bagus dibandingkan dengan bentuk konstruksi lainnya. Sedangkan kerugiannya 1. Shattering problems. 2. Diperlukan akurasi yang lebih besar pada blastingnya. Dan ketiga, diperlukan tenaga kerja dan pengawasan yang baik, atau bisa dibilang single or double kurva. Kedua, harus tipis terhadap permukaan atau bentangannya. 3. Harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, ulet, dan tahan terhadap tarikan dan dari tekanannya. Sedangkan struktur sel ini memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu dari segi keuntungannya meliputi 1. Konstruksinya yang hanya sangat ringan. Untuk sel, bentangan 30 meter dibutuhkan dan ketebalan sekitar 60 mm. 2. Beban mati dapat mengurangi beban fondasi dan sistem penumpangannya.
3. Mendapatkan keuntungan dari fakta bahwa bentuk yang melengkung dapat terentang lebih panjang. 4. Secara estetika pun sel ini terlihat lebih bagus dibandingkan dengan bentuk konstruksi lainnya. Sedangkan kerugiannya 1. Shuttering problems. 2. Diperlukan akurasi yang lebih besar pada delistingnya. Dan ketiga, diperlukan tenaga kerja dan pengawasan yang baik. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Asidik Nasution dengan NPM 2017 455000203. Di sini saya ingin mepresentasikan sebuah sistem struktur cangkang, dan di video selanjutnya saya akan mempresentasikan. Ini adalah gambar kerja pada struktur cangkang. Bisa dilihat sudah ada potongan tampak belakang, tampak depan, dan juga denah dan potongannya. Dan video ini adalah sebuah strukturnya, atau bisa dibilang maket dari struktur cangkang tersebut. Bisa dilihat maket ini memiliki panjang 25 meter persegi dan lebar 25 meter persegi. Maket ini saya buat dengan skala 1/50. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya-gaya pada struktur cangkang dan klasifikasi apa saja yang ada di struktur cangkang tersebut. Ini adalah contoh sebuah bangunan yang memiliki sistem struktur cangkang. Nama bangunan ini adalah Sydney Opera House.
bisa dilihat dari bentuk bangunan tersebut. Dan demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.